Oke, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sejati Falakino dari program studi dari kelas 3 TIE, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Kampus Politeknik Kalteks Riau. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjalankan ataupun mendemo sistem yang sudah saya buat pada pertemuan ketiga, praktikum ketiga, yang mana sistemnya itu activity ataupun halaman login dan juga halaman welcome gitu, yang mana sesuai template. Pertama kita demo dulu ya, nanti saya tunjukin templatenya. Masuk ya, ini masuk. Oke, ini halaman loginnya. Jadi sistem saya ini adalah sistem aplikasi top up game online gitu ya. Nama sistemnya saya buat Go Up, saya dengan kelompok saya gunakan logo yang sama gitu kan. Kita masukin username ini belum yang data gitu ya, masih body dummy. Coba username-nya Wantos Pakbor. Passwordnya salah-salah aja. Oke. Login set. Nah, kembali ke masuk ke activity welcome. Welcome to Go Up, aplikasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan bermain game Anda gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk demo aplikasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke template aplikasi saya, yang mana saya memilih template ini. Sebelumnya alasan saya memilih template ini tuh guys, jadi karena template ini tuh sangat sesuai ya dengan tema saya, itu tema top up game online gitu, aplikasi game online. Lalu color palette-nya juga saya sangat melekat gitu kan dengan gaming konsep, yang mana ini bikin player gaming bakal semakin tenggelam gitu di dunia game gitu ya. Jadi makin banyak deh top up-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin halaman yang saya tiru tadi di sini nih. Nah, ini halaman welcome. Welcome to Kills Game. Kita ganti jadi Go Up. Oke. Sekarang kita masuk. Oh, ini kok gini ya? Bentar ya. Nah, nih. Jadi kita masuk ke bab 1 aja langsung ya. Yang mana pemahaman masalahnya, poin 1.1. Awalnya saya nemuin masalah ini seperti perapian aplikasi gitu kan, menggunakan cara-cara yang manual yang ribet tuh kan susah gitu. Jadi kalau pakai fan view by ID, kode jadi panjang, repetitif, iteratif gitu kan. Jadi saya juga menggunakan view binding untuk mengdinamiskan itu. Lalu juga saya harus mikir gimana caranya gambar, warna, font, sama teks, yang mana aset-aset itu tuh akan tersimpan dengan rapi, terpisah dengan kode logika gitu kan. Jadi nggak bikin file berantakan, gampang diatur gitu, gampang dikelola. Tambah lagi pada pertemuan ketiga ini aplikasinya harus bisa pindah halaman gitu. Nah, jadi langkah kunci ataupun keputusan desainnya masuk ke poin 1.2, yaitu untuk ngatasin yang tadi ada beberapa langkah, yaitu pertama saya aktifkan view binding tadi kan, biar akses komponen tuh tinggal panggil nama aja, nggak perlu find view by ID. Mungkin contohnya ada di sini ya. Nah, ini find view, ini profile var binding. Nah, layout inflator gitu, jadi tinggal panggil nama nih, add username, add password. Jadi tinggal panggil nama, nggak ribet gitu. Lalu yang kedua, resource saya pisah-pisahin tentunya ya. Seperti gambar itu saya masukkan di drawable. Lalu gambar di drawable, font tentunya di folder font juga, layout di
layout. Colors ada di folder values dan juga string gitu kan, yang mana ini berguna untuk memisahkan tadi antara aset dengan logika. Lalu error yang saya temukan yang pertama, saya ngeran pertama kali adalah lupa gitu ngaktifin fan view id-nya, view bandingnya maksudnya. Ternyata ngidupinnya tuh di sini, saya lupa karena ini suatu hal kecil gitu kan, jadi gampang dilupain. Build field features kurung kurawal view banding sama dengan true. Nambahin ini di build Gradle KTS yang bagian modul app. Gitu, di situ saya lupa. Lalu error yang kedua yang saya alami yaitu pada font ini. Yang pertama kan ketetapan penamaan font tuh harus lowercase gitu ya, nggak boleh ada huruf besar satupun, dan juga spasinya tuh pakai underscore gitu. Nah, saya di awal malah bikin folder baru, yaitu di sini di dalam font ini bikin folder baru font urbanis gitu. Baru saya masukin font TTF-nya di situ. Tapi itu cuma sebentar, terus saya hapus, dan ternyata Android testnya tuh masih Android Studio itu masih mengingat itu gitu, mendeteksi itu sebagai folder. Solusinya itu saya hapus tadi langsung di file manajernya Windows, baru errornya hilang. Lalu masuk ke poin 1.4, tantangan dan kesulitan. Yang bikin saya pusing itu adalah mengatur constraint ya. Masih sama seperti minggu lalu. Karena saya ternyata salahnya itu saya mencoba ngatur constraint ini secara manual, tinggal drag and drop, sementara parentnya sudah saya definisikan di kode. Jadi susah gitu, pas di run beda, pas di tampilan sini ya beda gitu. Di situ sih struggle-nya. Lalu masuk ke bab 2 ya. Bab 2 pemahaman inti gitu. Jadi saya di sini bakal paham lah kenapa resource harus dipisah dengan kode logika supaya lebih rapi gitu kan, gampang dikelola. Terus view binding juga jadi penyelamat karena kodenya nggak, lebih ringkas gitu kan, lebih dinamis. Intent pun juga sebagai pemindah activity gitu, supaya activity login pindah ke activity welcome gitu. Lalu 2.2 hubungan dengan materi sebelumnya sebenarnya sangat berhubungan ya. Seperti activity yang sebelumnya itu dipelajari secara dasar, sekarang tuh bisa nyambung gitu lewat intent. Komponennya juga nggak lagi cuma tombol seperti tahun lalu, minggu lalu maksudnya, tapi juga ada warna, font, gambar, dan juga kalimat. Dan on click event listener juga masih dipakai ya, untuk dipadukan ataupun digabungkan dengan intent gitu untuk perpindahan activity. Jadi minggu lalu tuh sangat berkesinambungan dengan minggu ini. Jadi intinya di praktikum ini saya belajar lah gimana bikin aplikasi itu lebih ringkas, lebih dinamis gitu. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.